Halo semua, perkenalkan nama saya Margarita Lite, NPM 12210110, kelas B, semester 6, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang berbagai biaya dalam proyek dan manfaat proyek. Langsung saja, yang pertama, berbagai biaya dalam proyek. Di samping biaya-biaya yang disebut sebelumnya, masih ada biaya-biaya lainnya yang termasuk di dalam terbiaya ekonomi. Di antaranya ada yang termasuk di antara biaya finansial, ada juga yang tidak termasuk. Untuk itu, misalnya, jika sebidang tanah milik negara digunakan dalam sebuah proyek, maka untuk penggunaan tanah itu biasanya tidak ada biaya finansial, tetapi harus diperhitungkan suatu opportunity cost sebagai biaya ekonomi karena dengan digunakannya tanah dalam proyek, perekonomian atau masyarakat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah tersebut untuk proyek lain. Artinya ada manfaat yang hilang atau ada opportunity cost-nya. Di dalam suatu proyek sudah pasti membutuhkan antara lain 1. Tanah, 2. Tenaga kerja, 3. Peralatan dan bahan-bahan untuk dikonstruksi, 4. Bunga pinjaman selama konstruksi, 5. Biaya operasi pemeliharaan atau O dan P atau O dan M. 6. Biaya pengganti. Pertama, tanah. Yang dihitung sebagai biaya tanah yakni produksi yang dikorbankan karena tanah digunakan dalam proyek. Artinya, kalau tanah yang digunakan dalam proyek itu sebelumnya sudah menghasilkan, maka yang dihitung sebagai biaya tanah adalah nilai sekarang atau neto bagi produksi yang dikorbankan itu berdasarkan hasil pasar yang merupakan the opportunity cost bagi tanah. Adapun the opportunity cost dapat berupa nilai neto produksi yang hilang, yang kedua nilai sewa tanah, yang ketiga estimasi langsung tentang kemampuan tanah untuk diproduksi. Nilai neto produksi yang hilang dipakai juga jika tanah yang digunakan dalam proyek itu adalah tanah yang sebelumnya sudah menghasilkan. Di beberapa negara, tanah jarang dijual, tetapi ada pasaran yang luas untuk menyewa tanah. Sewa tanah ini dianggap sebagai ukuran yang baik bagi nilai neto produksi tanah. Dengan demikian juga, bagi the opportunity cost, jika pengguna tanah berubah, nilai sewa tanah ini dapat dikapitalis dengan cara membagi sewa atau finansial dengan the economist rate of return atau the opportunity cost of capital atau OCC. Jika OCC-nya 15% dan sewa tanah yang berlaku 52,500 ribu per hektar per tahun, maka nilai kapital 1 hektar tanah sebesar 52 juta 500 dibagi 0,15 sama dengan 350 ribu. Ada kalanya baik harga pembeli maupun nilai sewa bukan merupakan suatu perkiraan atau estimasi yang baik. Dalam hal ini harus dibuat suatu estimasi langsung mengenai kemampuan tanah untuk beroperasi. Estimasi langsung semacam itu tidak sukar jika umpamanya ada tanah kosong akan digunakan untuk proyek pemukiman. Tanpa adanya proyek tersebut, tanah itu selama sekali tidak akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga nilai neto produksi yang hilang sama dengan nol. Dengan demikian, dalam perhitungan ekonomi tidak dimasukkan atau diperhitungkan nilai bagi tanah. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam menentukan biaya tenaga kerja, harus dibedakan antara yang terdidik atau terlatih dan tenaga kerja tak terlatih.
Karena tenaga kerja yang tidak terlatih dinilai dengan tingkat upah bayangan, penilaian tenaga kerja yang tidak terlatih jika dapat bersaing bebas sempurna. Maka harga atau upah buruh ditentukan oleh nilai marginal produktivitas, marginal tenaga kerja. Nilai produk marginal atau produktivitas marginal tenaga kerja adalah nilai produk tambahan yang dihasilkan dengan bertambahnya satu orang tenaga kerja. Dalam neraca ekonomi, nilai produk marginal sama dengan opportunity cost jika tenaga kerja merupakan faktor produksi langka. Misalnya, jika upah buruh di daerah pedesaan pada musim sibuk sebesar 1.000 per hari, biasanya bekerja pada masa itu selama 90 hari dengan upah bayangan tahunannya menjadi 90 kali 1.000 sama dengan 90.000. Upah bayangan menggambarkan nilai ekonomi penghasilan tahunan buruh tanpa proyek. Perlu diingat bahwa upah yang betul-betul diterima buruh yang dimasukkan dalam biaya finansial adalah jauh lebih besar daripada jumlah tersebut. Tingkat upah bayangan tidak berlaku secara nasional. Meskipun tingkat upah bayangan mungkin tidak setinggi pada peak season, namun tingkatnya juga tidak serendah di daerah off season. Yang ketiga, biaya peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi. Dalam hal ini, perlu dilihat apakah ada yang merupakan barang yang diperdagangkan. Jika bahan-bahan tersebut merupakan barang yang diperdagangkan, maka yang harus diperhatikan sebagai biaya yakni harga perbatasan bahan-bahan tersebut. Artinya harga CIF. Untuk bahan-bahan yang diimpor atau harga FOB untuk bahan-bahan yang diekspor. Dalam perhitungan harus diingat apakah biaya ini harus dibebankan pada waktu dikeluarkan sebagai investasi atau pada waktu pembayaran kembali asuransi pinjaman beserta bunganya. Yang penting ialah jangan sampai terjadi perhitungan antara dalam biaya proyek. Nilai salvage. Di dalam menghitung biaya investasi, perlu diperhatikan apakah pada akhir umur proyek akan ada nilai salvage, yakni suatu nilai sisa berupa barang modal yang tak habis digunakan. Nilai salvage ini dapat menambah manfaat pada tahun terakhir umur proyek beroperasi. Walaupun jumlah nilai salvagenya tidak besar, tetapi dapat mempengaruhi hasil penilaian proyek, yakni 1. Jika periode analisis waktunya pendek. 2. Jika nilai kapital item itu sangat besar dibandingkan dengan arus manfaat. Yang keempat, bunga selama masa konstruksi. Sama halnya dengan bunga pada umumnya. Maka untuk biaya investasi dibebankan pada waktu dibedakan investasi. Biaya selama masa konstruksi tidak dihitung sebagai biaya ekonomi. Atau bunga modal itu termasuk dalam bunga selama masa konstruksi. Sama halnya dengan bunga pada umumnya. Maka untuk biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi. Bunga selama masa konstruksi tidak dihitung sebagai biaya ekonomi. Bunga modal itu termasuk dalam diskon trate yang digunakan untuk mendiskon semua biaya dan manfaat sehingga menjadi nilai sekarang. Tetapi kalau biaya investasi diperhitungkan pada waktu pelunasan, pinjaman, dan bunga cicilan, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomi. Yang kelima, biaya operasi dan pemeliharaan atau O dan P. Sesudah masa konstruksi, ada biaya tahunan untuk kebutuhan rutin selama umur ekonomi proyek, yakni biaya operasi dan pemeliharaan. Yang keenam, biaya pengganti.
Banyak proyek membutuhkan investasi dengan panjang umur yang berbeda-beda. Misalnya, investasi pertama yang besar diganti tiap 10 tahun sekali. Misalnya, investasi semula memerlukan waktu 2 tahun sebesar 4 juta rupiah dan 6 juta rupiah berturut-turut, dan sesudah itu tiap 10 tahun sekali harus diadakan pengganti sebesar 150 juta. Biaya operasi dan pemeliharaan adalah sebesar 100 juta setahun, dan pada tahun terakhir umur ekonomi proyek itu mendatangkan hasil atau pendapat total sebesar 350 juta per tahun, dan umur ekonomi proyek mulai berproduksi adalah 40 tahun. Seperti tabel yang di sini. Yang ketujuh, biaya titik terduga. Karena semua biaya dihitung atau diperkirakan jauh sebelum waktu dikeluarkan, biasanya selalu ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam perhitungan. Untuk itu, butuh diadakannya tambahan suatu jumlah pada biaya konstruksi. Biaya-biaya dapat lebih besar daripada yang diperkirakan semula. Misalnya karena pekerjaan ternyata lebih sulit atau membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diduga selama ini. Yang berikut, biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Selain biaya-biaya tersebut di atas, juga sering dijumpai biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Misalnya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara atau bising, kerusakan pemandangan karena adanya jaringan listrik, dan sebagainya. Biaya ini memang real, tetapi sulit dihitung di dalam ukuran uang. Manfaat proyek dapat dibagi tiga, yakni yang pertama manfaat langsung, yang kedua manfaat tidak langsung, yang ketiga manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Yang pertama, manfaat langsung. Manfaat ini dapat berupa kenaikan dalam nilai hasil atau output dan penurunan biaya. Kenaikan dalam nilai hasil atau output dapat disebabkan oleh yang pertama, kenaikan dalam produk fisik. Yang kedua, perbaikan mutu produk. Yang ketiga, perubahan dalam lokasi dan waktu penjualan. Yang keempat, perubahan dalam bentuk grading and processing. Kenaikan dalam produk fisik. Dalam hal ini diadakan asumsi bahwa permintaan adalah elastis, artinya dengan turunnya harga hasil produksi, jumlah yang diminta naik sedemikian rupa sehingga hasil permintaan total naik. Kalau proyek tidak terlalu besar untuk dapat mempengaruhi harga pasar, maka harga produk akan tetap. Tetapi kalau proyek relatif besar dibandingkan dengan pasar yang dihadapi atau jumlah produk yang ditawarkan itu bertambah dengan pesat, maka ada kemungkinan harga produk akan turun. Dalam perhitungan manfaat, tidak boleh dilupakan produk yang dikonsumsi sendiri, terutama pada produk bahan makanan. Perbaikan mutu produk. Dalam hal ini, jumlah produk dapat tetap, tetapi kualitasnya lebih bagus, sehingga nilainya atau harga rata-ratanya naik, dan dengan demikian jumlah penerima total juga naik. Perubahan dalam lokasi dan waktu penjualan. Proyek pemasaran atau pengangkutan dapat mengadakan perbaikan pemasaran hasil produksi dengan cara mengubah lokasi dan waktu penjualan produk. Perubahan dalam bentuk grading and processing. Proyek-proyek seperti penggilingan padi, penggalengan sayur-sayuran dan buah-buahan, penggergajian kayu dapat mengubah bentuk produk dan dengan demikian menaikkan nilai produk dan mempermudah pengangkutan dan penyimpanan. Keuntungan dari mekanisasi seperti penggunaan pompa listrik untuk mengairi sawah sebagai pengganti sumber timah, penggilingan padi untuk pengganti proses penumbukan padi dengan tangan, penggunaan traktor untuk pengganti tenaga kerbau, semuanya dapat menyebabkan turunnya biaya per unit produk.
Penurunan biaya pengangkutan. Karena adanya alat pengangkutan yang lebih baik untuk mengangkut produk dari daerah produksi ke daerah pasar. Penurunan atau penghindaran kerugian. Seperti proyek pengawetan tanah untuk menghindari erosi tanah, proyek penyimpanan atau perdugaan untuk menghindari kerusakan barang. Yang kedua, manfaat tidak langsung atau manfaat sekunder. Manfaat yang timbul atau dirasakan di luar proyek karena adanya realisasi suatu proyek. Ada tiga macam manfaat tidak langsung atau sekunder, yakni manfaat yang disebabkan oleh adanya proyek yang biasa disebut efek multiplier dari proyek, dan manfaat yang disebabkan oleh adanya keunggulan skala besar, serta manfaat yang muncul karena adanya pengaruh sekunder dinamik. Misalnya berupa perubahan di dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh adanya perbaikan kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga, manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Manfaat suatu proyek yang sulit dinilai dengan uang. Contohnya dari suatu proyek seperti perbaikan lingkungan hidup, perbaikan pemandangan karena adanya tanaman-tanaman dan taman yang indah, adanya perbaikan distribusi pendapat, integrasi nasional serta pertahanan nasional, dan sebagainya. Demikian pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.